Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Siang hari ini kabar Ramadan kembali menyapa Anda. Kami memiliki segudang informasi mengenai Ramadan dari tanah air hingga ke Mekah, Arab Saudi. Selain itu pemirsa, kami juga memiliki informasi mengenai ratusan umat muslim di Denpasar, Bali yang mengikuti kegiatan menggibung atau makan bersama dalam satu wadah. Kami akan hadirkan selengkapnya di kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda. Pemirsa, ratusan orang di Kampung Islam Kepaon, Denpasar, Bali berbuka puasa dengan tradisi menggibung. Tradisi ini pemirsa adalah makan bersama dalam satu wadah yang merupakan tradisi yang dilakukan untuk memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan sekaligus menjalin silaturahmi saat bulan Ramadan. Ratusan orang di Kampung Islam Kepaon, Kelurahan Pedungan, Denpasar, Bali menggelar Megibung. Megibung merupakan istilah Bali yang memiliki arti makan bersama. Tradisi Megibung dilakukan seusai khataman Al-Quran, dilanjutkan berbuka puasa, dan setelah itu melaksanakan sholat maghrib. Tradisi ini dilaksanakan dengan menikmati hidangan makanan bersama dalam satu wadah yang dikelilingi oleh 4 hingga 6 orang. Sejak sore hari, warga membawa nasi dan lauk pauk ke masjid untuk dimakan bersama saat waktu berbuka tiba. Tradisi makan bersama ala warga Bali ini telah muncul bersamaan dengan lahirnya Kampung Islam Kepaon. Menggibung itu kan sebenarnya tradisi Hindu yang ada akulturasi budaya, ya, antara Hindu dengan Islam. Ada di sana perbedaan yang memang lewat perbedaan itu kita disatukan gitu. Nah, itu melambangkan arti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk semuanya. Jadi menggibung itu merupakan suatu tradisi yang kita jaga sampai sekarang, karena itu merupakan suatu tradisi yang kita ini tidak boleh untuk melupakannya, karena merupakan suatu perlambang bahwa kita ini adalah berbeda. Perbedaan itu justru yang menyatukan kita gitu. Tradisi makan bersama Megibung diharapkan dapat memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan sekaligus menjalin silaturahmi saat bulan Ramadan. Dari Denpasar, Bali, Alfani Syukri, TV One mengabarkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunjungi kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama di Kramat Raya, Jakarta pada Selasa siang kemarin. Kedatangan Menteri Agama disambut oleh Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Hadir dalam pertemuan para pimpinan Badan Otonom NU, kedatangan Menteri Agama adalah untuk mendengarkan pemasukan atau input-input yang terbaik dari Ketua Umum PBNU terkait dengan bangsa Indonesia ke depannya. Kita ada PBNU, ya, saya tadi dari MUI, sekarang PBNU, sementara ini ke PP Muhammadiyah. Jadi kami mencari input-input mana yang terbaik untuk bangsa dan umat kita ke depan, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga benar-benar kami minta khusus dari PBNU itu untuk mengisi 4 program prioritas kami di Kementerian Agama secara konseptual, ya. Ada program yang lain non konseptual, artinya sudah menjadi aktual, ya. Yaitu gimana kami menggagas apa yang disebut dengan kurikulum cinta, ya. Bagaimana para guru agama itu mengajarkan cinta terhadap anak-anaknya, bukan mengajarkan perbedaan apalagi kebencian antara satu sama lain. Karena negara yang plural seperti Indonesia ini riskan kalau yang diajarkan adalah perbedaan apalagi kebencian. Pemirsa, Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf menyambut baik gagasan dari Menteri Agama. Ia menyebut program Kementerian Agama yang disampaikan sejalan dengan program-program yang sedang dijalankan oleh PBNU. Salah satunya adalah Gerakan Keluarga Maslahat NU yang melibatkan kerjasama dengan Kemenak.
momentum supaya Pak Menteri bisa ketemu kerjasama Kemenak dengan NU, karena sebetulnya kalau kerjaan bersama itu berlangsung alami sehari-hari sekian lama tanpa jeda. Apalagi tadi program-program atau agenda-agenda utama yang disampaikan oleh Pak Menteri itu juga menjadi bagian dari agenda-agenda utama yang sekarang dikembangkan oleh NU, yaitu pertama terkait dengan gerakan keluarga masyarakat NU yang cover tema-tema persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Bahkan kita juga punya satu agenda besar yang kita sebut sebagai R20 Global Movement yang melibatkan partisipasi dari para Suami istri yang merupakan guru mengaji bersyukur karena dapat menunaikan ibadah umroh saat bulan Ramadan. Ade Heru dan Turyatin berangkat ke Tanah Suci bersama 13 guru mengaji dan lainnya menggunakan Biro Umroh Van Diego Travel. Amaliyah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Senang bukan kepalang. Itu yang dirasakan pasangan suami istri Ade Heru dan Turyatin Ranadi Krama saat mendapatkan kesempatan berumroh tahun ini. Mereka merupakan guru ngaji, calon jamaah yang berangkat menggunakan Biro Umroh Van Diego Travel. Jujur aja saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akan berangkat bersama Travel Van Diego. Ini adalah salah satu bentuk rasa syukur kami kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan orang-orang baik pun di luar sana Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Kemudian tentu saja kami ingin memaksimalkan ibadah umrohnya ya. Di sana semoga Allah berikan kepada kami atau kita semua umroh yang mabrur. Harapannya betul-betul ke depannya tidak hanya ini saja programnya yang dirasakan oleh kami sebagai guru ngaji, tapi banyak sekali guru-guru ngaji di Indonesia ini yang bisa merasakan umroh bersama Van Diego di luar sana. Beginilah keseharian Pak Sutri dalam mengisi waktunya. Ade Heru merupakan pengajar khusus bacaan dan hafalan Quran di Pondok Pesantren Al-Rasyid, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Sedangkan istrinya yang biasa disapa Umi Rashid ini menjadi pendakwah bagi para ustazah dari pesantren tersebut. Pasangan ini juga menjadi Duta Quran Indonesia. Keduanya mendirikan komunitas Duta Quran yang beranggotakan para guru ngaji dari seluruh pelosok negeri. Tugasnya cukup berat, bukan hanya mengajarkan metode mengajar baca dan hafalan Quran, tapi harus berkeliling Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, jemaah umroh berlomba-lomba untuk dapat berbuka puasa di depan Ka'bah. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih di kabar Ramadan pemirsa, jendela informasi Ramadan Anda. Ratusan ribu jemaah berbuka puasa di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Selepas melakukan sholat asar, banyak jemaah yang tak beranjak dari tempatnya. Tidak sedikit jemaah yang berusaha untuk berbuka puasa di depan Ka'bah. Informasi terkini dari Mekah, Arab Saudi akan disampaikan oleh rekan kami Zaki Al-Mubarak. Assalamualaikum Zaki, bagaimana situasi ibadah di Mekah, Arab Saudi saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Indi, ya cuaca di Mekah saat ini sangat cerah sekali, 27 derajat Celcius. Cuaca yang masih bersahabat bagi warga jemaah Indonesia yang datang umroh di Mekah, Arab Saudi. Ya memang dari pagi kami melihat lepas sholat subuh, jemaah terus banyak berdatangan untuk melaksanakan umroh. Mereka berpakaian ihram lengkap untuk datang ke dalam, melakukan tawaf dan melakukan sa'i.
Namun bagi para jemaah yang belum mengambil mikot, nah kami berada di belakang Zamzam Tower. Nah ini ada terminal Ziyad. Nah di terminal Ziyad inilah para jemaah umroh yang akan melakukan mikot ke Masjid Aisyah. Itu jaraknya 7,5 km dari Mekah mendekati ke arah Madinah. Nah ini masjid terdekat apabila warga atau jemaah Indonesia yang ada di Mekah untuk melakukan mikot dan kemudian melakukan umroh ke Masjidil Haram. Nah ini di belakang saya maupun di depan saya ini banyak para jemaah yang sudah berpakaian ihram. Anda bisa melihat bagaimana arus lalu lintas baik itu terminal maupun jemaah umroh yang sedang menawar taksi ini dikatakan untuk pergi mengambil mikot. Nah ini juga sudah banyak para jemaah yang sudah melakukan mikot dan langsung menuju Masjidil Haram. Ini bukan warga dari negara Indonesia, ini warga dari luar negeri. Nah, Anda bisa melihat bagaimana keramaian mereka yang akan masuk ke Masjidil Haram. Mereka berbondong-bondong, tadi sebelumnya melakukan koordinasi di depan oleh para mutawifnya masing-masing, bagaimana cara melakukan umroh di dalam Masjidil Haram. Nah, memang tempat ini selalu ramai, karena inilah terminal terdekat dari Masjidil Haram, tepatnya berada belakang di Zamzam Tower. Bagi mereka yang tidak ingin naik dengan bus, nah mereka seperti samping saya dengan taksi. Nah ini terjadi proses tawar-menawar dengan petugas taksi. Bagaimana mereka akan melakukan deal harga real. Yang kami dapatkan informasi bahwasanya untuk ke Masjid Aisyah untuk melakukan mikot ini per orang dikenakan 10 real. Sedangkan untuk naik bus ini rata-rata 5 real. Namun ini harganya akan meningkat, ya kami dapatkan dari mutawif, bahwasanya harga apabila naik taksi ini terkadang bisa melonjak 5 hingga 10 kali lipat, karena begitu tingginya permintaan dan begitu banyaknya jemaah yang akan melakukan umroh khususnya di bulan Ramadan ini. Nah ini bisa Anda sendiri pemirsa di layar bagaimana mereka hendak melakukan mikot, dan ini karena dekat dengan jalan raya, mereka juga harus menyingkir terlebih dahulu dan banyak sekali bus-bus yang mengantarkan para jemaah untuk mengambil mikot. Nah, mikot sendiri yang terdekat dari Masjidil Haram adalah Masjid Siti Aisyah yang berada 7,5 km dari Masjidil Haram. Ya, Fahda Indi. Baik, terima kasih Zaki Al-Mubarak sudah memberikan informasi dari Mekah, Arab Saudi. Pemirsa, menjelang waktu berbuka puasa, sentra kuliner nasi kapau di Jalan Raya Kramat Senen, Jakarta Pusat ramai oleh para pembeli. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda berikut ini. Pemirsa, pada bulan Ramadan tahun ini, Masjid Jogokarian di Yogyakarta menyediakan lebih dari 3.000 porsi makanan berbuka puasa dengan menu yang berbeda-beda. Makanan itu dibagikan secara gratis karena dana yang terkumpul berasal dari umat. Selama bulan suci Ramadan, banyak masjid yang menyediakan makanan berbuka puasa atau takjil bagi para jemaah dan warga sekitar. Salah satunya adalah Masjid Jogokarian yang berlokasi di Kecamatan Mantri Jeron, Yogyakarta. Jumlah makanan yang dibagikan pun tak tanggung-tanggung, yakni mencapai 3.500 porsi per hari. Makanan dibagikan secara gratis kepada siapapun yang datang karena dana yang terkumpul berasal dari umat. Panitia membutuhkan dana 52 juta rupiah per hari untuk bisa menyajikan 3.500 porsi makanan berbuka puasa. Kami punya motivasi bahwa pemberi buka puasa itu mempunyai keutamaan yang besar. Nah, kita membantu masyarakat muslim yang ingin mendapatkan pahala double-double nih, untuk bisa memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa seperti itu. Nah,
Kita dengan motivasi tersebut kita menggalang dana untuk membuat takjil sebanyak 3.500 porsi yang akan kita bagikan kepada seluruh pengunjung di Kampung Ramadan Jogokarian. Begitu. Perharinya kita membutuhkan dana sekitar 52.500.000. Nah, untuk 1 bulan kita kurang lebih sekitar 1,6 miliar gitu. Dalam menyiapkan menu berbuka, Masjid Jogokarian dibantu relawan yang berjumlah 28 kelompok. Setiap kelompok bertugas menyiapkan menu buka puasa. Masing-masing kelompok mendapat giliran 1 hari untuk menyiapkan menu berbuka puasa gratis di Masjid Jogokarian. Di Kampung Jogokarian itu ada sekitar 28 kelompok ibu-ibu dasawisma. Itu setiap harinya itu dijatah 1 kali masak. Setiap kelompok itu hanya masak 2.000 porsi. Kemudian yang 1.500 akan dimasak di dapur umum ini. Itu kemudian nanti jam 3 sore sudah didistribusikan di masjid. Kemudian itu akan di-plating, nanti sekitar jam 5 akan dibagikan ke jamaah. Uniknya, makanan berbuka yang dibagikan itu tidak menggunakan kemasan sekali pakai. Namun, panitia menyiapkan alat makan seperti piring dan gelas keramik lengkap dengan sendoknya. Setiap harinya, menu makanan yang dihadirkan di Masjid Jogokarian berbeda. Dari Yogyakarta, Arga Dumadi, Valingga Galang, TV One mengabarkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri kegiatan Safari Ramadan di Mapolda Jawa Barat pada hari Selasa kemarin. Polri membagikan sebanyak 4.900 paket sembako kepada masyarakat serta 191 paket bingkisan tali asih kepada para ulama dan anak yatim. Pemberian paket bansos dan bingkisan merupakan wujud kepedulian Polri untuk masyarakat di bulan Ramadan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berharap silaturahmi dengan para ulama dapat semakin menguatkan sinergitas dan soliditas seluruh stakeholder terkait. Pemirsa, menjelang waktu berbuka puasa, ini sentra kuliner nasi kapau di Jalan Raya Kramat Senen, Jakarta Pusat ramai oleh para pembeli. Ada puluhan lauk pauk disusun bertingkat sedemikian rupa memudahkan para pembeli untuk memilih menu yang diinginkan. Lauk seperti gulai tambusu, kemudian ayam pop, rendang, gulai tambusu hingga gulai kepala ikan kakap terhidang dengan lengkap. Tak hanya nasi kapau, berbagai takjil khas Minang seperti lamang tapai dan juga bubur kampium juga tersedia di sana. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kabar Ramadan. Pemirsa, saksikan terus program Kabar Ramadan, jendela informasi Ramadan Anda setiap hari Senin hingga Jumat hanya di TV One. Apa kabar Indonesia Siang akan hadir sesaat lagi. Saya Fade ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.